nih, gue sih nggak mau sebut nama lah. Iya, Kemudian putusan MK betul nggak? Ada yang gugat. Apa gugatannya? Tidak perlu berhenti. Ya sudah, nasib gua lah. Ya kamu udah berhenti. Ya kan, tapi buat orang Tapi lain kan oke. kepilih juga Oke kan. dong. Habis itu tuh nggak? Bikin lagi yang lebih lucu. Kepala daerah cukup cuti kalau mau pilkada. Udah putusan nih. Tiba-tiba pas gua mau pilkada DKI, supaya gua ini bukan cuma cuti, gua suruh berhenti. Berarti melanggar konstitusi dong. Kan gue 5 tahun. Masa gara-gara gue mau maju jadi 10 tahun, gue mesti berhenti setengah tahun. Ini mana dasar hukumnya? Nanti lu bisa memanfaatkan hak lu. Kan cuti. Gak boleh manfaatin. Terus gue bilang, gue maju ke MK nih. Gue maju nih ke MK nih. Gue bilang, gue akan tanda tangan, gue gak akan kampanye. Oh nggak bisa dong. Lu jadi jabat kan itu kan kayak kampanye. Ya itu kan hak prerogatifnya, kelebihan privilege-nya petahana dong. Iya, Tuh kalau gue jelek, gue kagak kepilih juga kan. Di situ gunanya petahana dikasih 2 periode. Kalau lu kerja bagus tuh dipilih lagi. Ini udah kayak ketakutan. Gue itu bisa terpilih lagi tuh nggak? Suruh gue berhenti. Dengan cara. Iya, paham. Jadi putusin dong. Gue datang ke MK diketawain. Kemarin MK putusin nggak perlu berhenti lagi tuh. Presiden segala macam. Jadi mereka gue bilang hukum kok cuma buat target orang tertentu gitu tuh nggak? Begitu tiba-tiba ada perubahan, ganti umur, wapres segala macem, mau ribut nih. Dalam hati gua, rasain lu, tapi yang konstitusi lu. Makanya lu sih konstitusi, rasain lu. Jadi ketika lu memperlakukan gua seenak lu akan terima. Hukum karma itu cepat. Orang tua dulu bilang tuh, langit itu pendek sekarang gitu. Jadi cepat. Jatuhnya kan keputusannya itu berlandaskan menurut keyakinan kan? Iya kan? Iya kan? Makanya itu gue suka mensreanya si Panji. Ya. Jadi akhirnya dia ngemakan ini kalau rame pecah loh ini. Seru. Justru itu edukasi. Kita perlu mengedukasi supaya masyarakat tuh paham. Oke. Saya mau contoh gini ya. Misalnya kalau kita tanya nih, tes nih. Ya penonton lu berapa juta sih? Beberapa juta lah. Nanti kita lihat ya berapa juta yang nonton nih Pak Ahok nih. Gue tes nih gitu kan. Kalau gue tanya gitu. Itu undang-undang perampasan aset. Itu buat ngerampas asetnya koruptor atau masyarakat? Tes lu udah wakilin penonton. Kalau saya sih untuk merampas uang masyarakat yang diambil. Tapi kan kesannya kan ngomongan narasi yang dibangun. Iya, uangnya dia. Kenapa perlu ada undang-undang perampasan aset? Karena selama ini untuk menghindari, untuk mencegah korupsi, kita kelemahannya nggak punya undang-undang itu kan kira-kira gitu. Emangnya itu narasi yang dibangun, itu semua narasi. Padahal kalau kita ngomong fair, banyak koruptor hartanya ditangkap tuh, diambil, disita. Kemana tuh? Artinya nggak butuh undang-undang perampasan aset dong. Jadi kalau kita alasan orang banyak korupsi di Indonesia karena undang-undang perampasan asetnya itu belum ada. Makanya orang pada berani korup. Ya nggak masuk. Kan itu kan? Nggak masuk kalau. Nggak cocok dong. Undang-undang Tipikor, tindakan pidana pencucian uang, semua udah mengatur, terbukti dirampas asetnya. Oke. Jadi undang-undang itu apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak. Orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya. Oh, jadi bisa kenanya ke rakyat. Jadi hati-hati loh. Iya, bisa pisau bermata dua. Iya dong. Lagi plus sekarang buat apa sih undang-undang perampasan aset? Kalau aset koruptor udah pasti bisa disita kok. Kan udah ada kan tindakan pidana pencucian uang Tipikor. Buktinya yang baru-baru wakil menteri yang ketangkap. Mobilnya ketemu juga disita. Nggak butuh tuh undang-undang perampasan aset. Saya mau nanya yang terbaru. Pak Nadiem. Ya. Ini kalau terbukti, ambil dong. Kalau menurut saya nih, kalau saya jadi menteri pendidikan saja nih. Misalnya waktu itu Jokowi, gua disuruh jadi menteri pendidikan lah. Misalnya nih, gue pikir kalau yang gue dengar di media ya, gue pun akan beli Chromebook. Oke. Kenapa gue akan beli Chromebook? Ini gue nggak mau, nanti di sidang buktikan lah proses salah Ya, di itu mana kan urusan di sidang ya. Tapi kalau yang dibangun... Ini kan menurut keyakinan Pak Ahok ya. Lucu banget. Gue udah belajar dari Hakim sama si Panji kan. Nah, maksud gue ngomong gini loh. Kenapa gue bilang gue akan beli Chromebook juga? Kayak sama dong. Kalau soal pengadaan gimana gue nggak tahu lah. Itu nanti kita dengar di sidang kayak apa. Iya, itu kan secara proses administrasinya. Tapi narasi yang dibangun seolah-olah salah beli. Dia salah kebijakan maksa beli Chromebook.
yang gue tangkap ya. Ya, itu Mungkin- narasi yang kebangun kan? Mungkin gue salah ya. Ini menurut keyakinan gue. Keyakinan gue. Iya. Ya mudah-mudahan Panji jangan ditangkap lah. Dia gue juga aman. Saya gitu. Saya juga. Menurut Iya. keyakinan gue. Oke. Yang gue baca-baca berita gitu kan. Iya. Ini Panji yang ngajarin nih. Dulu waktu gue jadi bupati. Gue cerita nih. Kenapa gue pikir gue akan lakuin yang sama. Lu bayangin ya. Ada ratusan sampai ribuan guru. Mau ujian sertifikasi. Lu sewa tempatnya itu berapa duit? Bisa 2-3 hari makan konsumsi. Kau pakai hotel supaya nggak pulang. Itu udah berapa duit? Belum lagi kita nggak tahu nih. Dia KKN apa nggak tuh sertifikat. Iya dong? Tiba-tiba ada sistem yang dikeluarkan. Yang lebih. Yang ada Google Education nih. Kita sebut nama Google lah. Ada sertifikasi Google Internasional. Lu jam berapa ngetik. Kita sebagai kepala sekolah atau pejabat. Bupati apapun. Kita bisa tahu nih. Kapan dia belajar itu guru. Sertifikatnya lulus apa enggak. Dan ujiannya cuma kalau nggak salah $10 seumur hidup nih. Terus operating systemnya, kalau dulu kita pakai yang beda ya. Gue paling sebel loh jadi bupati sampai jadi gubernur. Tiap tahun pengajuan beli laptop baru. Kenapa? Karena speknya nggak bisa menjalankan software yang baru. Lah ngapain dibeli yang kemarin? Nggak mau dong. Iya. Terus bayar kan? Tiba-tiba keluar namanya Chromebook. Sekali bayar beli satu alat, kagak bayar lagi seumur hidup. Terus sertifikasi Google Education 4 tahap. $10. Gue bisa kontrol guru, gue bisa kontrol murid. Nggak bisa buka porno, nggak bisa di online. Gue bisa kasih pesan ke mereka. Dan barang relatif murah. Oke. Jadi kalau gue pribadi nih, kalau gue jadi menteri pendidikan, gue pasti akan pakai sistem ini. Kecuali ada keluar namanya Tetrabook atau apa yang lebih murah, lebih canggih, ya gue akan pindah. Oke. Tapi kalau sampai saat itu yang ada hanya itu, ya gue pilih dong. Lo belinya gimana? Gue juga lakuin di Jakarta juga begitu. Gue beli di LKPP dong, e-katalog, nggak usah tender. Yang penting harga yang termurah kan. Makanya gue nggak gitu ngerti ya kasus ini. Ada sih gue dengar gitu memperkaya orang. Ya itu saya dengar juga. Terus ada gue dengar isu gini juga. Itu Google kan beli sahamnya Goto. Gue dengar. Saya juga dengar Pak. Ada ini nggak apa-apa belakang juga ngomong. Ada saham Goto gitu loh. Terus gue pikir ya, gue pengusaha. Google ini kan miliar dolar punya company. Masa sih dia mau main-main urusan beli Chromebook gitu kecil di Indonesia gitu loh. Dia bisa kena sanksi di Amerika, bisa kena sanksi. Ini logika yang menurut gue ya, Google nggak mungkin gendeng. Terus gue pengen, sekarang kan gampang nih, kok buka notebook LM, cari source. Ya udah ada kan. AI nih. Kita udah bisa. Gue juga pengen tahu juga nih. Ini anak orang kaya satu, ini orang pinter kok jadi sial banget. Kalau nggak jadi menteri malah tiong-tiongnya dia. Terus ada yang bilang, lu ngapain itu memang sombong rasanya. Bukan soal itu. Kita bukan sombong, nggak sombong pribadi. Kan menurut lu. Kita ngomong keadilan dong. Kita kalau lu nggak mau belain keadilan, gue bilang, suatu hari ketidakadilan akan nyampak ke tempat lu juga. Saya cek, loh, sahamnya juga biasa dong. Sebelum Nadiem jadi menteri, Google udah lihat ini platform bagus. Jujur aja nih, gue aja beli itu saham. Lagi turun nih. Kenapa? Karena gue pikir ini bisnis yang masa depan canggih nih. Mana sih ada bisnis kayak nggak pakai modal banyak, cuma hubungin ini barang, terus valuasi gitu tinggi. Walaupun dia nggak bagi dividen pun, kalau ini semua normal nih, akan terus naik nih. Mana ada platform jual beli yang gitu hebat, bisa kepikir. Ini orang Indonesia yang pikirin loh. Tokopedia sama Gojek ini orang Indonesia loh. Anak Indonesia. Ini kan unicorn yang hebat banget nih. Gua aja kalau dia turun terus 70-an, gua beli. Jadi kalau sebuah perusahaan besar secara normatif ya, lu udah beli saham sebelum Nadiem jadi menteri nih. Tiba-tiba sahamnya dari IPO 200-an terus unlock sampai ke 70. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Beli lagi dong. Harus begitu kan. Nah, kalau saya sih melihatnya gitu. Nadiem sih nggak dapat untung. Dia jadi hilang kaya kok. Karena itu harus terus anjlok kan. Beda kalau dia jual saham dia gitu loh. Oh, jadi penangkapan Pak Ahok sebenarnya kalau narasinya ke sana sebenarnya nggak masuk nih. Kecuali Nadiem, misalnya ya, waktu dia jadi menteri nih, Goto saham tuh betul-betul dari IPO 200 jadi 500. Dan dia paksa Google beli. Misalnya gitu ya. Itu kita bisa curiga. Udah beli terus Nadiem jual lagi sahamnya. Langsung ambil untung gitu loh. Ini kan turun bos. Nadiem aja ikut kehilangan kekayaan kok.
Ini logika. Iya. Saya nggak tahu nih. Ini keyakinan Pak Ahok nih. Keyakinan jaksa beda lagi. Iya, beda lagi. Keyakinan jaksa bisa beda lagi. Ya Akan udah. memutuskan tetap nanti Itu hakim. namanya toleransi dong. Iya. Kita beda keyakinan bisa duduk bareng, namanya toleransi. Toleransi gitu loh. masuk ya. Cuma kan yang aku pengen bahas di sini adalah sistem hukum di negara kita yang akhirnya mempertanyakan hukum di Indonesia itu sebenarnya bekerja seperti apa sih? Dan ini ada narasi yang menurut saya menyeramkan sekali. Kita ambil orang, ternyata kita nih orang dalam nih ngecek, nggak ada lagi buktinya yang menguatkan, ya kan? Iya. Tapi kalau kita lepas kita malu. Ini keyakinan lu kan? Menurut keyakinan saya. Kejadian di negara lain kan sama Konoha, Nggak tahu. hati-hati loh. Pokoknya kejadian di negara, di sebuah negara yang Hati-hati loh, Iya, lu mesti iya. disclaimer loh. di sebuah negara ini menurut jurnal ya saya baca ya, ya kan? Tapi ini kan sebuah narasi yang mana kita harus pikirkan jangan sampai akhirnya kita salah tangkap orang. Nggak, makanya masyarakat, saya kenapa datang, lu undang gue datang, ngomong gitu, gue datang lah. Gue juga pikir mesti edukasi masyarakat. Gue sih bukan orang hukum ya. Tapi yang gue tahu secara hukum, penuntut itu tidak bisa menggunakan dugaan kerugian. Itu Aku nggak pernah tahu. itu saya kurang paham juga karena Makanya dari beberapa kejadian itu. Kan sekarang beberapa kejadian kan dugaan kerugian. Iya. Misalnya contoh, lo kan tahu dong, gue kan A3 nih. Asal anything. Pulang ke Bangka Belitung, gue ditanya orang nih kali ini. Apa ditanya? Hok, gue tanya sama lu. Menurut lu benar nggak nih? Kerusakan lingkungan timah Bangka Belitung, tambang rusak. Pada rusak, hancur. Dari zaman Belanda dihitung sebagai korupsi kerugian negara. Kerusakan ekologis segala macam. Nah, kalau kayak begini, kenapa nggak dihitung Kalimantan lobang-lobang bekas batu bara, nikel, Sumatera. yang lobang-lobang, Sumatera, potong kayu hancur. Izin resmi. Maksud gua kalau mau gunakan hukum yang sama, kalau gitu pajaknya sesuai nggak? Terus kenapa negara cuma terima pajak sekian? Kalau orang kampung gua nih, ini orang kampung gua yang cerita. Gua udah pindah juga, menurut keyakinan dia. Keyakinan. Dia bilang begini nih, keyakinan dia nih. Dia bilang gini tau nggak? Hop, dia bilang, gua aja nih, kalau di kampung di rumah gua, di Belitung kan biasa tuh. Iya. Di rumah tiba-tiba tuh ketemu timah tuh nggak? Iya. Di Belitung tuh Emang sering. banyak di situ. Baik ketemu timah, itu si pengusaha yang mau nambang timah di situ, yang punya tuan rumah, padahal dia nggak punya hak apa-apa kan. Iya. Rumah ganti yang lebih bagus. Ada yang lebih pintar tau nggak? Ya sudah, lu kalau mau kebun gua lu habisin, kan gua kebun Iya. lada, kebun sahang misalkan. Ngitung. Dia nggak hitung kebunnya lah. Lu kalau mau ambil kebun gua udah tua juga, oke, lu nambang tempat. Gua nggak mau jual kebun. Dia mau gimana? Setiap timah yang lu angkat keluar dari perut bumi kebun itu, Iya, tempat gua ini. maka 10-20% punya gua. Iya. Dia ngomong gini nih, pinter dong, pinter banget kan? Dan negara sudah ada presidennya. Migas, kan gua tempat Pertamina nih. Iya. Jadi orang datang ngebor, eksplorasi, begitu dia berhasil, angkat 15% itu punya negara loh, di luar pajak yang lain. Bagi hasil. Oke. Makanya negara menurut Menteri ESDM, tiap bulan mengeluarkan harga migas dan batu bara ini. Iya. Ada nih. Iya. Karena dia nggak mungkin ngambil barang kan. Iya. Nanti si kontraktor tuh disuruh beli dengan harga ini. Termasuk dolarnya berapa, kursnya gitu loh. Pertanyaan gua, kalau betul kita mau tambang beneran, kenapa cuma hitung royalti doang? Kenapa nggak bilang siapapun yang mau nambang di Indonesia boleh? Lu mau tambang emas 1000 ton, boleh. Berarti 200 ton punya gua, Iya. punya negara dong. Iya. Selain yang pajak yang sama-sama bayar nih. Orang bilang nggak mungkin orang mau. Lu tenderin aja. Gue yakin banyak pengusaha asing yang masuk ke Indonesia. Berani. Partner lokal dikasih 20% juga saham. Iya. 15 kan? Iya. Kenapa nggak kayak gitu? Lu kok kayak gitu, semua hutang negara lunas. Lunas dong. Apalagi soal kayu nih. Kita ngomong kayu. Kalau hutang lindung nggak boleh dipotong sama sekalipun, lu kira museum? Nggak benar dong. Nggak bisa juga. Tapi motongnya mesti gini. Ya, Kita- ada caranya lah. Kita udah contoh, Finlandia itu tanam satu pohon, dia tebang satu pohon ya. Ya, dia ada hitungannya. Dia Iya, tebang ini ada 1, 2, 3. iya. Yang 2 ini dibiarin. Iya. Sehingga benih yang jatuh, karena ada neduin, tumbuh nih. Tumbuh. Jangan diambil semua daerah Iya, situ. kalau Iya. satu tukang potong kayu di Finlandia, Iya. dia habis potong pohon ini, dia nggak sempat lihat pohon ini tumbuh untuk dipotong kembali. Karena butuh 90 tahun. 70-90 tahun baru bisa potong kembali. Di Indonesia, 10-20 tahun udah tumbuh. Berarti seorang umur 20 tahun, kalau udah potong kayu nih, dia masih bisa nikmatin 3 kali potong tumbuh. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak mau contoh?
Toh kita udah tahu sistem alam degenerasi pohon. Tumbul pohon aja kalau gergaji nih. Kalau masih ada tedu-tedu pohon yang lain, tumbuh lagi loh. Betul. Apalagi bibit yang jatuh nih. Betul. Kalau ada tedu-tedu yang lain, tumbuh lagi. Betul. Masalahnya tukang malingnya sekali masuk hutan lindung, tangannya botak. Kan kita tahu nih, misalnya gunung apa, Bukit Suharto Iya. apa. Kemarin Sumatera kan kita udah lihat dari peta. Sekarang Kalimantan. Bolong-bolong kan? Papua sebentar lagi. Jadi maksud, kalau kita mau berpikir secara normal, pejabat kita nggak tahu. Emangnya masa nggak kelihatan? Suruh drone, nggak usah. Anak gua aja 6 tahun, pakai Google Map, keluar bos, yang mana, botak mana. Ya kan kita bisa langsung ngecek. Ini ada apa Ini nih? masalahnya siapa backingnya mungkin. Waduh. Kita nggak tahu. Menurut keyakinan gua, ada Menurut backing. keyakinan Bapak. Ada backing. Iya. Terima kasih ya Pak Ji. Juga kan ada. Nggak ada terbuktian tau kan. Iya. Menurut iya. Tapi kan Pak, kita kan udah sama-sama tahu ya dengan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Rasanya apa? Sistem politik kita tidak akan bisa kita benahi kalau sistem hukum kita tidak bisa kita benahi duluan. Iya. Aku ngerasa sistem hukum ini menjadi fundamental dari pilar negara kita berdiri yang paling jarang sekali berusaha untuk diperbaiki gitu. Nggak gini. Sebetulnya kalau kita Apa bicara aku salah? sejarah ya. Sejarah itu sudah menyadari. Ketika kita mau merdeka, Belanda kan belum kasih kita merdeka. Iya. Kita punya KUHP semua yang diributin juga dari peninggalan Belanda. Jadi para proklamator kita itu waktu menyusun BPU PPKI, saya yakin mereka udah sadar bahwa hukum ini mesti beres. Tapi panglima hukumnya siapa? Di situlah mereka memberikan kuasa penuh panglima tertinggi pada presiden. Betul. Dengan harapan presiden bisa memperbaiki ini. Kalau anggota DPR tidak mau membuat undang-undang, partai politik nggak ketemu nih. Betul. Zaman Soekarno bisa dekret presiden, Iya. bahkan dia bisa bikin perpu. Zamannya Pak Jokowi dia bikin perpu undang-undang cipta kerja. Iya. Ada DPR nggak? Ada konsultasi masyarakat nggak? Nggak ada yang marah. Kalau sekarang kita bicara hukum, coba kalau langsung kita tahu akar masalah Indonesia kan korupsi. Presiden langsung mengatakan, saya mau membuat perpu pembuktian terbalik harta pejabat. Siapa yang nggak bisa buktikan harta dari mana, lebih baik jangan jadi pejabat. Gaji gue naikin. TNI Polri paling bawah pangkatnya 5 kali UMP. Biar fair kan? Nah, pengadaan. Gue gunakan e-katalog dengan bukti faktur pajak. Ya. Langsung pengadaan cepat. Pembangunan, konstruksi, pakai appraiser. Ya. Aku yakin nggak ada rakyat yang mau demo. Kalau lu bikin kayak gitu. Transparan. Undang-undang cipta kerja masih ada yang jelas. demo loh. Kalau ini kan transparan. Terus gua akan buka semua pemakaian uang lembaga, kementerian, semua lu kamu bisa lihat. Sampai beli air mineral berapa duit, sampai satuan lembar ketiga bisa gua buka. Ini kan soal trust. Nah, jadi itu sebetulnya itu kita negara ini nggak salah konstitusi kita. Yang salah kita belum ketemu presiden yang berani bilang begitu. Ini keyakinan gua. Nanti ada yang tersinggung gua gak menghina loh. Paham. Ini keyakinan. Iya, sesuai dengan siapa yang memakainya kan Iya. ibaratnya Kita kan begitu harap, ya Pak. Dulu saya harap Pak Jokowi lakukan. Iya. Nah sekarang kita harap Pak Prabowo lakukan. Iya. Kalau ada KUHP baru bos. Betul. Hati-hati ngomong lu. Iya, singkat cerita Pak, kalau Bapak sendiri kan